Ya Allah, saya pernah dijelek-jelekan. Ya Allah, saya sering dimarahi. Ya Allah, saya sering dihakimi. Saya mau salah, mau benar, saya mah salah aja. Tidak bisa berbicara depan umum, terbata-bata, insecure, pendiam. Ya nggak pede poinnya. Luka-luka dari pengasuhan itu munculnya banyak. Salah satunya anxious, anxiety, cemas. Jawaban terhadap pertanyaan webinar 8 November 2025 dari Jawa Barat. Bagaimana cara mengatasi dan memulihkan trauma dimarahi, dijelek-jelekan, disalahkan, disudutkan, dihakimi, dan luka batin yang masih terasa dari orang tua kita sendiri. Sejak masih kecil hingga sekarang masih terus teringat terus ya, artinya sampai dengan dewasa ini. Ini trauma pengasuhan. Hebat, Masya Allah. Sudah menemukan bahwa lukanya adalah traumanya dimarahi, dijelek-jelekan, disalahkan, disudutkan, dihakimi oleh orang tua. Nah, itu aja tinggal diangkat. Hamba Allah, siapa nih nggak tahu ya, laki perempuan, akang teteh. Itu aja. Akui itu sama Allah. Ya Allah, saya pernah dijelek-jelekan. Ya Allah, saya sering dimarahi. Ya Allah, saya sering dihakimi. Saya mau salah, mau benar, saya mah salah aja. Aku mah ada apa atuh. Bilangnya sama Allah, ya Allah. Tapi tidak dengan begini. Kan berdoa gini ya. Tetap konteksnya berdoa, mengatakan itu semua. Apa yang sudah dikatakan oleh TTA ini adalah live review terapi. Tinggal nanti ketika Teteh mengatakan, ya Allah saya dimarahi, mungkin kebayang emotional imagery-nya bahwa itu waktu saya SMA misalnya, itu waktu saya TK. Nah, itu timeline terapi. Tadi saya bilang, ketika pejamkan mata akan kebayang semuanya. Emotional imagery. Tadi katakan sama Allah, surrender, saya pasrah, ya Allah saya pasrah. Tinggal berikutnya, ketuk deh energi psychology-nya, titik-titik emosinya. Jadi, katakan, ya Allah, sakit hati ya Allah, sering dimarahin, ya Allah, diejek, dipermalukan depan umum. Masih ingat waktu itu? Nah itu teh, ya. Waktu itu, waktu aku pulang sama temen-temen, dimarahin depan temen. Misalnya gitu ya, dihina-hina. Atau waktu kecil dipaksa harus ikut sama orang tua, digusur sampai dipaksa. Kan kebayang tuh ya, perasaannya keluar, kejadiannya kebayang, tinggal ketuk titik emosinya dan katakan, ya Allah, saya sakit banget, ya Allah, tolong saya, ya Allah, saya pasrah, ya Allah. Terus ketuk di titik emosinya. Nah, itu habis. Bismillah. Kapan habisnya? Setiap orang beda-beda. Dicobalah, mau sehari 2 kali, mau sehari 3 kali. Tapi waktunya kalau bisa panjang-panjang. Ya minimal setengah jam lah ya setiap sesinya. Sehari 3 kali lumayan kan, 1,5 jam. Mungkin akan beberapa lapis emosinya hilang. Dan finish. Bukan sekedar rilis loh. Sekali lagi finish. Kan disebutkan waktu SMP, waktu SD. Nah, itu kan disebut waktunya. Jadi dicabut tuh satu persatu, di finishing satu persatu. Bismillah, akan sampai waktunya benar-benar semua luka masa lalu itu secara perasaannya, secara kejadiannya tercabut satu persatu, habis, yang disebut dengan finish. Setelah itu, maka bismillah, kita menghadapi, menjalani hidup ini sudah dengan cuman satu, menjalani perintah Allah. Ya, karena tidak ada perasaan yang membebani, tidak ada ketakutan yang membebani. Jadi cuma satu, saya hidup menjalani perintah Allah untuk ibadah. Oke ya, dari Sukabumi ya, tanya, semakin tambah usia, jadi nggak ada cemburu lagi sama pasangan. Apakah normal? Normal-normal aja teh. Kalau ketidakcemburuan itu karena kita memang bismillah insya Allah percaya bahwa pasangan kita memang dalam semua perilakunya dia sudah lillah, sudah karena Allah ya. Jadi ketika melakukan apa-apa tuh dengan bismillahnya tuh memang benar-benar dengan nama Allah gitu kan, dan melakukannya atas nama Allah. Mungkin Teteh sudah banyak melihat perilaku itu pada suamimu. Dia hanya tegak di hadapan Allah, dia hanya berharap penilaian Allah, pahala Allah, tidak butuh penilaian manusia lain, tidak butuh pujian orang lain, tidak butuh dianggap sebagai baik oleh orang lain. Kalau pasangan kita seperti itu ya wajar dong kalau kita tenang, karena mungkin dia suami yang sudah tahu bahwa yang paling harus dicintai adalah Allah, baru kemudian istri dan keluarga. Oke. Dari Bogor, saya menyadari bahwa saya adalah orang dewasa yang banyak sekali keterbatasan, tidak mampu mengungkapkan pendapat, bicara
suka terbata-bata, tidak percaya diri, insecure, pendiam, tidak suka bercerita, jarang sekali untuk memulai obrolan pembicaraan sehingga membuat hubungan rumah tangga saya menjadi renggang. Kenapa? Suami sampai tidak menyukai saya karena sifat karakter saya, sampai dia menilai saya pencitraan dan manipulatif. Apakah sifat karakter saya itu akibat dari pola asuh yang salah saat saya kecil, Bu? Apakah itu semua penyebab dari mother wound? Dan bagaimana saya untuk merubah karakter? Ini juga bagus nih. Teteh juga sudah memahami bahwa dalam dirinya ada nggak pede kali ya Teh ya. Tidak bisa berbicara depan umum, terbata-bata, insecure, pendiam. Ya nggak pede poinnya. Balik lagi Teh. Yuk, bisa Teh. Insya Allah. Pejamkan mata agar terjadi emotional imagery, agar live review terapi, timeline terapi, keluar dengan semuanya, dan kemudian pasrahkan sama Allah. Ya Allah, saya pasrah, ketuk titik emosinya. Tapi satu tadi, jujur temukan perasaan-perasaanmu apa adanya. Bicarakan, bicara itu buat diri sendiri sebetulnya, tapi juga bicarakan pada Allah. Walaupun Allah Maha tahu, tanpa kita bicara juga Allah tahu kan. Tapi kita menyatakan dengan rinci satu persatu itu untuk mengingatkan kita, untuk mengaktifkan neurotransmitter, dibangkitkan semua rasanya, ketuk titik emosinya, terus-terusan berulang sehari 2 kali 3 kali, terus-terusan sampai benar-benar lega. Pasrah aja sama Allah. Sebuah keyakinan bahwa hidup saya memang atas izin Allah. Semua yang terjadi atas kehendak Allah. Bismillah, seperti itu. Teteh tidak usah pedulikan bahwa suamimu tidak suka dengan karaktermu. Pasrahkan saja sikap suamimu seperti itu pada Allah. Katakan, ya Allah, suami saya bersikap seperti ini. Saya serahkan sama Allah. Biar Allah yang menjawab semuanya Teh ya. Karena ya belum siap juga Tetehnya. Selesaikan diri sendiri. Tentang suamimu sampaikan pada Allah. Semoga Allah memberi tunjuk harus bagaimana bersikap pada suami yang terlanjur menilai seperti ini. Pasti menyakitkan kan Teh ya. Berjuang ya. Bismillah. Dari Depok. Apa itu luka masa lalu atau inner child? Apa itu anxiety? Apa yang mendorong seseorang anak menyakiti dirinya sendiri bahkan sampai memotong nadinya? Ini berkaitan. Jadi kalau seseorang mengalami sebuah proses pengasuhan, pengembangan, pendidikan dibersamai dengan cara yang kurang tepat, tidak dengan niat menjalankan amanah Allah, tidak dengan niat mencari melakukan harapan Allah, maka akan tergelincir pada harapan dirinya sebagai manusia dan juga mungkin harapan masyarakat ya. Maka sering disebut dia mengembangkan anaknya dengan egois atau egosentris. Karena caranya tidak pada Allah, tentu berpotensi untuk melakukan hal-hal yang kurang tepat. Hal-hal yang kurang tepat inilah yang kemudian melukai pola pengasuhan. Luka-luka dari pengasuhan itu munculnya banyak. Salah satunya anxious, anxiety, cemas. Ya, ada juga stres, ada macam-macam dan munculnya bisa melalui berbagai macam simptom. Ada simptom emosi yang jadi marah-marah atau jadi sedih, jadi melo, jadi sensitif dan sebagainya, termasuk salah satunya self harm, potong nadi sendiri ya. Ada juga yang munculnya dalam fenomena fisik, misalnya kepala, pusing, migrain, vertigo, sakit leher dan sebagainya sampai ke bawah. Bisa muncul juga dalam perilaku. Perilakunya menjadi teledor, malas-malasan, atau menjadi agresi, atau keluar atau ke dalam. Bisa juga dalam perilaku pikiran yang susah konsentrasi, sulit belajar, tidak bisa berpikir lagi, bahkan sampai kehilangan makna hidup. Biasanya pengen bunuh diri kalau kehilangan makna hidup. Nah, itu adalah simptom-simptom yang muncul dari adanya permasalahan emosi yang tidak diselesaikan. Mungkin sering di-releasing, healing kemana, yaitu reda sementara, namanya juga releasing ya. Healing itu cuma merilis sementara, tidak finish, tidak diambil akar masalahnya. Makanya akan terjadi tumpukan lagi, tetap tidak selesai. Poinnya hemat saya sih harus selesaikan. Banyak teknik, tapi salah satu yang saya kenalkan adalah teknik DEP. Mungkin bisa dicari penjelasannya, mau di mana-mana pun ada, mau di buku juga ada ya. Oke, bagaimana cara kita
bisa mengubah perilaku buruk kita. Yang disebut oleh luka itu tanpa terbayang-bayang oleh masa lalu itu sendiri, dan bisa memulai mempercayai bahwa mungkin masih ada orang-orang baik. Ini terlukanya oleh banyak orang ya, karena kalimat terakhirnya adalah mempercayai bahwa masih ada orang-orang baik. Berarti selama ini di sekitar teteh banyak orang-orang tidak baik, sehingga mistrust, tidak percaya diri pada semua orang. Saya tidak tahu apakah mistrust ini terjadi baru sekarang ini atau setelah teh besar, atau jangan-jangan karena saya masih ingat tentang trust and mistrust itu bisa terjadi dari awal kehidupan, teori Erikson ya. Jadi bahwa bayi yang baru lahir yang kurang mendapat respon-respon segera atas kebutuhannya, entah itu kebutuhan lapar, kebutuhan ingin dipeluk, kebutuhan karena pipis, kebutuhan apapun yang jelas butuh pertolongan, butuh segera diambil, tidak segera mendapatkan itu, maka akan terjadi mistrust, dan itu akan berkembang. Mistrustnya pertama, mistrust pada orang lain, karena orang lain tidak segera menghampiri saya ketika saya butuh. Kalau itu terus-terusan sampai geser ke usia anak gitu kan, itu juga jadi tidak percaya diri. Jadi, oh jangan-jangan saya memang tidak layak untuk mendapat perhatian ya. Jadi nggak percaya diri kan. Pada akhirnya jadi tidak percaya pada seluruh isi dunia. Kasarnya seperti itu gitu ya. Nauzubillah jalik. Ini ya tentu saja harus digali dulu mistrustnya dari mana. Ini kan terbayang-bayang kelakuan-kelakuan orang yang melukai segala macam. Paling tidak itu dulu deh dikeluarkan. Yang teringat, yang terbayang, yang terasa. Ini kan live review terapi ya. Nanti akan ketemu timeline terapi. Pejamkan mata supaya kebayang dan terasa semuanya. Kemudian katakan pada Allah bahwa saya mengalami ini semua, ya Allah, saya pasrah. Kemudian titik emosinya diketuk. Itulah yang disebut dengan depth terapi. Bismillah, bisa dilakukan sendiri di rumah. Tentu harus dengan rajin. Setiap hari 1 atau 2 kali minimal 30 menit. Lakukan terus, insya Allah akan ketemu titik yang benar-benar plong habis, dan itu nikmat luar biasa. Dicoba ya, bismillah. Pertanyaan berikutnya dari webinar 8 November 2025 akan dijawab di part 2 ya.